Yang bersuka cita dengan ibadah Resurrection Sunday bisa lihat tangannya bersama-sama. Oke, haleluya. Kita tos ke kanan dan ke kiri, katakan Happy Resurrection Sunday. 7 orang deh, 7 orang ayo kita tos ke kanan dan ke kiri. Happy Resurrection Sunday. Hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari yang sangat istimewa. Karena ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Selamat pagi. IFJF Jakarta, baik saudara yang ada di sini, Bahasa Bini maupun saudara yang menyaksikan via online. God bless you, Tuhan memberkati saudara. Saudara, pada saat ini sebelum kita masuk ke sermon, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan kita, ya, mempersiapkan offering kita. Saudara sudah ada di bangku masing-masing, ada amplop yang sudah tersedia bagi saudara. Saudara bisa mengambil amplop tersebut. Ada juga semua informasi apabila Anda mau memberikan persembahan saudara via transfer ataupun melalui amplop tersebut. Anda bisa melakukannya dengan informasi yang ada di offering prayer itu, dan juga ada offering prayer juga saudara bisa masukkan di sana. Ya, mari kita angkat bersama-sama offering kita. Mari kita angkat bersama-sama persembahan kita sebagai satu simbol kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita angkat bersama-sama. Haleluya. Yuk let's pray to God. Mari kita berdoa buat persembahan ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini kami bisa mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa biarlah setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, biarlah Kau memberkati mereka dengan kesejahteraan yang dapat dari Kau ya Tuhan. Bukan dari kesejahteraan dari duniawi ya Bapa, tapi dari surgawi. Biarlah berkat yang dari Engkau langsung kepada kehidupan mereka, bukan hanya diri mereka namun keluarga mereka. Dan biarlah kasih-Mu tercurah, karena kebangkitan-Mu Tuhan, kami bisa ya Tuhan menjadi umat-umat-Mu yang penuh dengan kemenangan, karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk memberi offering kami, dan semua teman-teman yang siap untuk memberi persembahannya, sama-sama katakan amin. Ya, saudara bisa memberikannya offering itu di offering box nanti di bawah di lobby. Dan sebelum itu kita akan nanti kita akan mendengarkan sermon dari Pastor Andi. Namun kita bangkit bersama-sama. Kita bangkit bersama-sama. Kita akan deklarasi. Namun sebelum deklarasi, saya mau ngetes nih. Saya mau ngetes semangatnya. Siapa yang di sini semangat dari ibadah kebaktian dari kebangkitan Tuhan Yesus? Saya mau dengar suaranya. Kurang keras. Yang sisi kanan suaranya seperti apa? Coba. Yang di kiri, yang di tengah ini lumayan nih, luar biasa nih. Jadi jangan kalah semangat ya. Nah, saya akan ngomong ini, saudara akan ikuti kata-kata saya ya, dengan nada yang sama. Saya tes dari kiri, kanan, belakang, tengah, oke? 1, 2, 3. Tuhan Yesus telah bangkit. Kurang kencang. Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit. Yang belakang. Tuhan Yesus yang telah bangkit. Oke, kurang. Ayo semangat lagi dong. Ayo sekarang kanan ke kiri saudara. Ayo bilang semangat dong. Ayo, saya oke. Ayo, mana teriakannya, semangatnya? Ini ke hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita harus semangat ya. Sekali lagi kita ngomong ya, oke. Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit. Kita pakai lirik nih. Tuhan Yesus telah bangkit. Berikan kemenangan. Tuhan Yesus telah bangkit. Maut telah dikalahkan. Karena Yesus telah bangkit. Hidup penuh harapan. Karena Tuhannya bangkit. Keluargaku diselamatkan. Karena Yesus telah bangkit. Come on. Masa depanku cerah. Karena Yesus telah bangkit. Sorakan haleluya. Haleluya. Gitu dong, kita adakan semangat kebangkitan dari Tuhan Yesus. Oke, mari kita bersama-sama deklarasikan. Angkat e-Bible saudara, angkat Alkitab saudara seperti ini. Dengan bangga angkat ke atas. Tangan yang tinggi dong. Jangan rendah-rendah, pasal kayak gini ngangkatnya. Harus di atas. Ya kan, kita deklarasikan. Ini semua karena kebangkitan Tuhan itu memberikan keselamatan bagi kita. Ayo kita bersama-sama katakan. 1, 2, 3. Inilah kabar baik.
Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect God and make disciples. Haleluya. Have a great sermon. Anda akan diberkati dengan short kids sebentar lagi. Selamat menikmati. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Nyata dari bahasamu. Iya benar, itu dia. Sudah aku bilang, aku tidak kenal orang itu. Apa yang telah aku perbuat? Aku telah menyangkal Yesus. Perkataannya benar terjadi. Aku telah mengecewakan dia. Imanku yang dulu teguh dalamnya, sekarang membungkam mulutku, menyatakan kebohongan demi kehidupan. Tiga kali aku melihat kekecewaan di matanya. Hambaan dari janjiku yang dahulu membelanya. Bagaimana bisa ia mengampuniku? Kubur Yesus kosong. Kubur Yesus kosong. Hah? Kosong? Iya, kosong. Kubur Yesus kosong. Yesus
bangkit menggenapi janjinya. Tapi aku telah menyangkalnya. Bisakah ia melihat, melampaui pengecut dalam diriku yang sudah mengakui dirinya bahkan setelah diberi peluang berulang kali? Bisakah dia melihat melampaui pengkhianatanku? Pertanyaan ini sungguh menggerogoti hatiku. Apakah di hadapannya aku masih seorang pembohong? Kan sekali, tapi 3 kali. Bagaimana bisa aku menghadapinya? Diriku yang tidak layak baginya. Penyesalan yang di dalam hatiku tebar jala penuh keyakinan, tak satu pun ku temukan. Tanpa satu ikan pun ku dapatkan, terus dan terus menebarkan, tak kunjung ku dapatkan. Kita sudah seharian mencari ikan, kesana dan kemari tanpa mendapat apa-apa. Lempar jaring kalian ke kanan badan perahu, dan kalian akan menemukannya. Mari lakukan seperti yang dikatakan orang itu. Lihatlah, jaring kita penuh dengan ikan-ikan yang sudah kita cari seharian. Itu dia! Itu Tuhan Yesus! Pagi hari ini kita akan berbicara mengenai restoration. Resurrection sendiri, kebangkitan sendiri mungkin gak begitu bermakna buat kita kalau kita gak sadar bahwa makna sesungguhnya adalah restorasi. Resurrection is a restoration. From death to life, dari kematian pada kehidupan. From condemned to righteous. From unworthy to glory. Hari itu juga Petrus dipulihkan. Ia di-restore. Yesus bertanya setelah Petrus ada dan sempat mereka makan. Kemudian setelah itu Yesus bertanya, "Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus berkata, "Yes, aku mengasihimu, gembalakan dombaku." 3 kali dia bicara. 3 kali dia bicara. Kita tahu di situ Yesus sedang memulihkan, restoring sesuatu yang ada di dalam Petrus. God restore. 3 kali dia menyangkal. 3 kali Tuhan nanya, "Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab 3 kali juga, "Yes, gembalakan dombaku." Hari itu God, Jesus memulihkan, restoring the purpose. The purpose to someone, merestore, memulihkan suatu tujuan kepada seseorang yang gak layak. Awal-awalnya bilang, "Aku akan mati buat Tuhan, aku akan mati buat engkau." Tapi pada saat dikedepankan dengan suatu tantangan yang sangat besar mungkin saat itu, kalau dia bilang iya, mungkin dia habis itu disalib bareng-bareng. Tapi di situ dia katakan tidak mengenal.
Tapi di sini Tuhan restore, 3 kali dia bertanya. God is restoring the purpose. Tujuan buat Petrus dan buat kita di tempat ini yang gak layak, yang gak worthy. Tapi saudara seringkali mungkin saudara sudah mendengar Tuhan memulihkan. But do you know how far, berapa jauh Tuhan mau memulihkan kehidupan saudara? Yang terjadi di firman Tuhan, di Yohanes, saudara mungkin skipnya hanya lihat sedikit. Tapi yang terjadi di situ, kalau saudara baca Alkitab in detail, di situ ada satu kata di mana pada saat kemudian Petrus yang sudah loncat terjun ke dalam air, kemudian menghampiri Yesus, di situ dikatakan bahwa di sana ada yang namanya api arang dan ikan yang tersedia. Saudara tahu bukan saja pertanyaannya, tapi kondisi yang Tuhan buat pagi itu, yang Yesus kerjakan pagi itu, mengkondisikan sesuatu yang mirip dengan malam pada saat dia menyangkal. Dia menyangkal di sebelah apa? Api arang. Saudara tahu bau arang itu tuh sangat khas dan sangat kenceng. Dan katanya ini bukan cuma api arang sebenarnya, tapi sebenarnya api batu bara, coals of fire. Yang mungkin arang juga bisa dianggap sebagai coals ya. Tapi baunya ini kenceng. Yohanes 18:18, sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu waktu Yesus dicambuk dan Petrus nongol di sana dan mereka berdiri di situ, berdiam di situ, juga Petrus berdiam bersama dengan mereka. Dia berdiri di samping api arang yang baunya kenceng. Yohanes 21 ayat 9a mengatakan ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Yesus bukan saja memulihkan hanya sekedar bertanya, tapi dia membuat satu kondisi di mana pada saat tiap kali engkau akan mencium bau arang ini yang sangat kuat, engkau akan tidak lagi ingat bahwa engkau menyangkal aku 3 kali. Tapi engkau akan ingat, engkau mempunyai tujuan yang besar. Because you will feed my sheep. Dan bukan hanya itu. Dikatakan pagi-pagi. Kalau bahasa Indonesianya saya bingung juga, dikatakan hari sudah mau siang. Tapi saya cek kata aslinya. It said proia, yaitu very early in the morning. Saat the dawn break. Pada saat dari gelap kepada terang, early. Dan saya sedikit improvise sedikit. By that time mungkin ada ayam berkokok. Dan Tuhan juga at that moment, I just feel it in my heart, saya nggak bisa bilang ini, it's my opinion. Tiap kali ada ayam berkokok, nggak akan Petrus ingat lagi akan kesalahan dia. Tapi Petrus juga akan ingat bahwa Tuhan sudah mati buat dia. Yesus mengubah skenario Petrus dari sebuah kegagalan menjadi sebuah tujuan yang besar. Pagi hari ini kita mesti sadar bahwa you are never too broken to be restored. Never too unworthy to be used by God. Your purpose. Tuhan mati buat saudara bukan cuma buat begitu-begitu saja. Tapi ada tujuan yang luar biasa yang Tuhan mau berikan ke dalam kehidupan saudara. Tapi saya nggak tahu mungkin saudara pagi hari ini berkata, Pastor jangan ngomongin tujuan dulu. Keadaan gue saat ini mungkin boro-boro tujuan. Hari ini mau keluar rumah aja susah. Hari ini berasanya berat. This week, this month feels so heavy. Rasanya mau mati rasanya kalau kita belajar di Good Friday hari Jumat lalu. Saudara perlu tahu bahwa pada saat Yohanes 21, pada saat Yesus bertemu dengan Petrus saat itu, Yesus memulihkan tujuannya. Tujuan, what you gonna do ahead. Oke? Dikondisikan sedemikian rupa sampai dia akan mengingat itu, tapi bukan cuma tujuannya. God is restoring Peter in a way yang mungkin kita nggak tahu.
Seorang Petrus, kalau kita lihat dari Yohanes 20 ayat 4, pada waktu Yesus bangkit, nggak ada lagi di gua, tadi kita lihat skitnya. Di firman Tuhan dikatakan bahwa pada saat Maria menemukan itu, Maria kembali memberitahu kepada murid-muridnya kan. Terus murid-muridnya dikatakan, secara jelas di Yohanes dikatakan bahwa murid-muridnya ini lari, beberapa muridnya ini lari dan dikatakan Petrus itu di belakang. Petrus itu bukan tipe orang yang lari di belakang. Petrus itu tipe orang yang larinya di depan. Tapi di situ dikatakan dia lari di belakang. Muridnya itu udah ke depan. Persis dengan apa yang skit itu katakan. Dia mungkin bersorak sementara, yes Tuhan sudah bangkit. Karena itu yang dikatakan Tuhan sebelumnya, bahwa ia akan bangkit. Tapi habis itu dia mikir, oh no, what did I just do? 3 kali aku menyangkalnya. Dan bukan cuma menyangkal, kalau saudara baca kata-katanya, menyangkal dan memaki. Yohanes 24, kemudian maju ke Yohanes 21 ayat 8-9, di mana skit tadi mengatakan bahwa Petrus lari langsung. Lari ke dalam laut ya, bukan lari stage. Lari ke dalam laut, terjun ke dalam laut, dan bahkan yang lain ngikut di belakang. Apa yang terjadi saudara-saudara? The encounters. Saya sedikit gambarkan ini. Ini yang terjadi kurang lebih. Pertemuan-pertemuan yang direcord, yang ada tercatat dalam firman Tuhan. Dari Yesus didahului, maju kepada Yesus mendahului, ada beberapa pertemuan. Pertemuannya yang di pantai itu dikatakan adalah pertemuan dengan murid-murid secara keseluruhan ketiga kali. Mundur itu ada satu pertemuan Yesus dengan murid-murid, banyak murid-murid, dengan Thomas yang tidak percaya. Sebelumnya lagi tanpa Thomas, makanya Thomas tidak percaya yang pertama kali. Tapi sebelum itu juga ada pertemuan-pertemuan yang saya bilang pertemuan-pertemuan intim. Bukan rame-rame, tapi sendiri-sendiri. Kita lihat dari depan ada pertemuan dengan Maria. Kemudian Lukas 24 ada pertemuan dengan 2 murid ke Emmaus yang sedang berjalan ke Emmaus. Lukas 24 ayat 34. Jadi pertemuan di Emmaus ini terjadi sebelum 3 pertemuan besar. Oke. Jangan kita nyari cuma pertemuan-pertemuan besar. Karena yang akan mengubah kita sebenarnya itu adalah pertemuan-pertemuan intim. Pertemuan besar di Lukas 24 ayat 34 itu yang terjadi sebelum pertemuan bahkan pertama yang besar. Lukas 24 ayat 34 kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Jadi kalau berdasarkan Lukas 24 ayat 34 ini, dari 3 pertemuan besar, Yesus sudah bertemu dengan Simon. Selain daripada itu 1 Korintus 15 ayat 5 dikatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, Simon, dan kemudian baru kepada murid-muridnya. Jadi even before the first meeting yang tidak ada Thomas, Yesus sudah bertemu dengan Petrus. Yang saudara lihat itu yang pakai jubah loncat terjun ke laut itu, yang kemudian setelah itu dipulihkan tujuannya, dia sudah mengalami pemulihan secara pribadi. Dia sudah mengalami pemulihan secara pribadi. Karena banyak dari kita akan bilang, kalau pemulihan caranya dikasih kerjaan, padahal waktu itu gua lagi berdarah, boro-boro mau ketemu Tuhan aja takut, karena gua habis menyangkal. Sekarang dipanggil mau dikasih kerjaan. Feed my sheep. If you think God is not that irrelevant. Tuhan yang saudara kenal itu bukan yang sebegitu ngawang-ngawangnya. God wants to restore you. Tuhan mau memulihkan saudara. Jesus restore us in a ways that are unusual and distinctive. Berbeda. Saya tanya, baca Alkitab, cari gimana caranya Tuhan memulihkan seorang Petrus. Seru juga mau tahu gitu. Saya coba cari, tidak ketemu.
Yang saya pastikan adalah Yesus sudah bertemu. Pertemuan di Danau Tiberias itu bukan pertemuan yang pertama. Minimum itu pertemuan yang keempat. Karena pada saat dia bertemu tidak ada Thomas, dan yang terakhir itu dia ada semua di situ. Tapi dikatakan sebelumnya dia bertemu juga. Tapi ada satu cerita di sini, di mana lead to my second point. Kalau yang pertama Tuhan merestore tujuan kita, orang-orang yang tidak layak. Poin yang kedua adalah God wants to restore you, the hope that is in you. Pengharapan yang ada di dalam diri saudara. The hope to the lost. Saya akan angkat ini dari satu cerita di mana sangat detail kita lihat bagaimana cara Yesus memulihkan murid-muridnya. You wanna see? Kurang lebih mirip-mirip saya yakin. Very intimate, very accurate, very relevant. Nggak ngawang-ngawang. Itu adalah suatu kisah mengenai perjalanan dua murid ke Emmaus. Saya akan baca dengan saudara, saya invite you all to open up your Bible, karena it's gonna be a long verses, bakal agak panjang. Tapi we gonna enjoy the ride, kita akan sama-sama, oke? Lukas 24, ayat 13 sampai 35. By the time saya reach 35, that's the end of today's sermon, oke? Oke, kita sama-sama baca firman-Nya, kita sama-sama pelajari firman-Nya. Kita sama-sama pelajari bagaimana cara Tuhan memulihkan murid-murid tersebut. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saudara kalau lihat gambarnya, ya, Yerusalem itu yang paling bawah, Emmaus itu di sebelah kirinya kecil. Pertemuan yang harusnya dilakukan di Tiberias itu di atas. Di Laut Galilea, Danau Tiberias, namanya sama. Danau Kinereth, Lake Kinereth, Galilea, Tiberias, bahkan pada masa Romawi diganti namanya Tiberias, Laut Tiberias, Danau Tiberias, bukan lagi Laut Galilea, karena untuk menghonor the second king of Rome, Tiberius. Jadi diganti, Tiberias. Nah, dikatakan bahwa dua murid ini berjalan ke Emmaus. Saudara tahu bahwa Emmaus ini bukan on the way ke Galilee. Kalau orang ke Galilee itu, pada umumnya, itu dari Yerusalem, dia akan nyebrang ke kanan yang ada tulisan Perea itu dulu. Terus dia akan naik lagi ke Dekapolis untuk menghindari di atasnya Samaria. Karena merasa ke Samaria itu tidak layak ngotorin kaki gue. Jadi orang-orang Israel, makanya kita lihat di Alkitab berkali-kali Yesus menyeberangi sungai Yordan. Karena Yordan River itu dari atas ke bawah, yang nyambung dari Laut Galilea ke bawah, itu turun ke bawah sampai Laut Mati. Jadi pada umumnya, kalau orang itu mau ke Tiberias, mau naik ke atas, itu akan keluar ke kanan dulu, baru naik ke atas, baru ke Danau Galilea, muter sedikit. Nah, tapi yang dilakukan oleh murid-murid ini, dia itu ke kiri. Ke kiri. Matius 26 ayat 32 dikatakan, akan tetapi sesudah aku bangkit, Yesus sendiri yang mengatakan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Malaikat juga bilang pada saat Maria datang, dia bilang, go tell Peter and disciples, kita ketemuan di Galilea. Tapi ini dua murid ini jalannya ke Emmaus. First, this is what happened. Ini yang terjadi pada orang yang hilang. They lost direction. They lost direction. Tapi apa yang terjadi? Yesus berjalan sama-sama mereka. Agama mengatakan, kalau kita nggak dalam jalur tertentu, apalagi jalurnya Tuhan, you cannot experience God. Anda nggak bisa ngalamin Tuhan. But the grace of God, kasih karunia Tuhan, will hunt you down. Kita menganggap rendah kasih karunia Tuhan. Sampai kita kadang-kadang kalau lagi konsult sama orang, lu kalau nggak begini, Tuhan nggak mungkin bisa bekerja.
Jesus can restore your hope even if you are not in the right place. God can restore you. Tuhan berbicara dalam kehidupan saya banyak hal, bahkan pada saat saya di tempat-tempat yang nggak benar. Kalau pada saat saya hanya di tempat yang benar, saya hari ini nggak ada di tempat ini. Because God changed my heart. Tuhan mengubah kehidupan saya bahkan pada saat saya jauh di sana. But religion, agama, kita menganggap rendah. Nggak mungkin Tuhan bisa bekerja. I want to tell you this. Nggak ada yang terlalu lost buat Tuhan. Amen. Dan di situ dikatakan bahwa Yesus mengikuti Lukas 24 ayat 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Mereka ngobrol, very intimate, 2 lawan 1. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Wow, bertukar pikiran. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16 dikatakan, tetapi ada sesuatu, dikatakan, sesuatu, katakan sama-sama 1, 2, 3, sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Sesuatu ini apa? Ini adalah deskripsi orang-orang yang lost. Saya juga mengalami ini. Bukan dulu, tapi any moment saya bisa berasa lost. Ini adalah satu deskripsi. Orang yang lost itu first dia akan lost direction. Itu akan terlihat. Tapi di dalam daripada lost direction itu ada sesuatu. Apa sesuatu yang menghalangi mereka? Kesedihan, ketakutan, kekecewaan. Semua itu terjadi di dunia. Tapi apakah itu menghalangi mata kita pada pagi hari ini? Karena itu yang terjadi, sesuatu menghalangi mata mereka. Sesuatu. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Lost sight. Kalau tadi lost direction, sekarang lost sight. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ngomong apa? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Hah? Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ini mirip banget pertanyaan yang saya juga pernah nanya. Kalau saya lagi di tengah-tengah masalah, udah lost direction, udah nggak tahu arah kemana, 7 mil bahkan away from where God wants to call me, yang terjadi adalah saya lost direction, kemudian saya lost sight, ya. Kemudian saya mulai, mana sih Tuhan? Kok Tuhan nggak lihat kah masalah gue ini? Don't you see my problem? Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang nggak tahu apa yang terjadi? It feels like that. It feels like that. Ayat 19 katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ini orang yang coba ngejelasin ke Yesus apa tentang Yesus gitu. Apa yang terjadi Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Masih bisa khotbah lagi. Jadi saudara jangan pikir orang khotbah di depan itu, ya, itu pasti kincelang-kincelong di belakangnya. Asik sama Tuhan, belum tentu saudara. Saudara bisa pelayanan di tempat ini, saudara bisa berada di tempat ini mengajar, berkesan saudara dekat dengan Tuhan, padahal hati saudara itu jauh. Dan malah dipakai lagi kesibukan itu untuk menutupi semua kekosongan dan kekurangan itu. Benar gak ini katakannya? Ayat 19, benar. Besar dia, berkuasa dalam pekerjaan, perkataan. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21, this is where it shows. Jesus gets to the core. Tuhan sampai kepada titik permasalahannya. Yang ngomong
murid-murid itu juga sendiri. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Lost hope. Sebelum dia lost direction, dia lost sight. Sebelum dia lost sight, dia lost yang namanya passion. Dia lost yang namanya sense. Dia marahin orang yang harusnya dia tidak marahin. Dan sebelum dia lost sense itu dia udah lose hope dulu. Karena dia kecewa. Padahal kami dahulu mengharapkan, sekarang gak mengharapkan, bahwa dia adalah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ayat 22, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, ini mereka telah pergi ke kubur, bahkan dia sudah dengar, dia itu bukan pas disalib terus dia kabur ke Emmaus, dia sudah mendengar apa yang terjadi. Dia baru pergi. Ayat 23, dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ini cerita lagi. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi dia tidak mereka lihat. Saudara, di dunia ini banyak mencari evidence. Bukti kalau Tuhan itu benar-benar bangkit, bukti kalau benar-benar Tuhan itu mati, bukti kalau bahkan Tuhan itu benar-benar ada gitu. Tuhan Yesus benar-benar pernah jalan. Banyak pembuktiannya. Banyak sekali pembuktiannya. Ada cara untuk membuktikannya. Tapi enggak kita ngomongin pagi hari ini. Ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan pada para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Yang Yesus lakukan, itu faktanya ya. Sekarang kita mau lihat apa yang Yesus lakukan. Ayat 27 dikatakan lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa sampai dan segala kitab nabi-nabi. Saudara pernah ngomong gak? Saya dulu suka ngomong, iya Tuhan, one day, actually gue mau ketemu lu langsung gitu. Kalau bisa gue mau nanya-nanya. Saat saya baca ini, you know what, God is more interested. Tuhan lebih mau untuk menyatakan dirinya lewat firman. Dibanding dia menyatakan dirinya secara fisik. Karena dia tahu pada saat itu dia akan pergi. Tapi dia menyatakan dirinya melalui firman. Saudara kalau enggak bertumbuh di dalam firman, di luarnya saudara bisa berkesan bahwa saudara sudah dari orang yang terhilang menjadi orang yang penuh dengan pengharapan. Tapi kalau saudara enggak pernah baca firman dan mengenal firmannya, jawab sendiri saudara. Ayat 27 dikatakan menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Loncat ke ayat 32 sebelum kita balik lagi ke 28. Ayat 32 dikatakan setelahnya kata mereka seorang kepada yang lain dikatakan. Ini loncat ayat 32. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia bicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara pernah dengar firman Tuhan terus hatinya berkobar-kobar? Saudara pernah datang ke gereja kayak gitu, berkobar-kobar rasanya gitu. Masalahku tidak ada lagi, Tuhanlah yang terbesar. Pernah ngerasa? Itu hanya permulaan. Itu nggak akan bawa saudara jauh. It's good, I want to feel that way. Kalau tadi saya nggak khotbah, saya teriak sampai suara saya hilang, bener-bener. Saya paling benci nih worshipnya terlalu bagus pada saat saya khotbah. Gue mesti nahan-nahan suara gue kalau nggak habis semua gitu. Tadi saya teriak-teriak, wah bener-bener I feel like berkobar-kobar. But I will tell you, that is a hype. But God does not promise you. Tuhan nggak menjanjikan saudara hype. Tuhan menjanjikan saudara hope. Saudara bisa punya hype di sini. Wah, Tuhan itu dahsyat. Lagi rame-rame hype itu memang nge-hype gitu, saudara. But God
Itu baru satu permulaan. Gak salah karena Tuhan membuat hati mereka berkobar-kobar, dengar firman berkobar-kobar. It's okay and it's good, that's the beginning, itu adalah satu permulaan. Tapi itu hanya permulaan. Dikatakan bahwa mereka berkobar-kobar. It's not wrong to have hype, but you need to move from hype to hope. Balik lagi ke ayat 28. Mereka mendekati kampung dan mereka tuju, masih arah ke Emmaus gitu. Ini udah berkobar-kobar, masih gak balik-balik gitu. Lalu ia berbuat seolah-olah mereka meneruskan perjalanannya. Yesus ladenin. Wow, that's beautiful. Banyak dari kita yang terlalu sibuk untuk menegur. When you don't have authority, it's good. Pada saat itu murid-murid nggak tahu ini siapa. Padahal dia punya authority tapi nggak tahu ini siapa. It's better you walk with them. Saudara jalan sama dia. Jangan gereja jagonya negur-negur. Pas jalan kagak bisa. Jalan sama-sama. That's what Jesus did. Tapi mereka sangat mendesak katanya, tinggallah bersama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. I want to tell you, if you are so churchy, kalau saudara tuh benar-benar agamawi dan gerejawi banget ya, nggak mungkin malam itu diundang. Kalau bisa, when it's gonna over. Aduh, ayo cabut-cabut deh udah. Udah ditegur-tegur, udah salah jalan, gue ditegur gitu. No, at that moment Jesus was with them walking. Jalan sama-sama mereka dan diajak untuk tinggal lah. I want to stay with you longer. Ayat 30, waktu ia duduk dan makan dengan mereka. Wow. Hari-hari gini kalau pastornya terlalu holy, gak mungkin diajak makan ke rumah gitu. Paling dibayarin makan di luar, habis itu goodbye secepatnya. Ajak mereka untuk makan ke rumah. I love when people come to my house. When they come to my house, they'll see that I don't speak hallelujah all the time. Saya gak ngomong hallelujah terus. Saudara akan lihat bahwa I'm just the same as you. Saya negur anak saya, kadang kelewatan, saya minta maaf sama dia, saya minta maaf dulu sama diri sendiri. I fail. Di rumah di situ. Ngambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Lalu ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu dikatakan, terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Again, God doesn't want to show his physical. Tuhan gak mau menyatakan fisiknya lebih daripada apa yang tertulis. He left. But what happened here? Tadi apa? Lost direction, lost sight, lost sense. Kemudian sense-nya di-restore, berkobar-kobar. Kemudian find sight. Matanya dibukakan. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali kemana ayat 33? Kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapatkan ke-11 murid itu, nah baru ketemu. Ke-11 murid itu mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan temannya. Now they return, mereka balik. No more lost direction. Because apa? Bukan cuma berkobar-kobar, but sight restored. Direction, arahan, restored. Lost direction perjalanan ke Emmaus. Lost sight tidak bisa melihat Yesus. Lost sense memarahi, menyalahkan Yesus. Berubah menjadi sense restored. Hati yang berkobar-kobar. Sight restored, melihat Yesus. Dan direction restored. You are never too lost to be found. Never too lost, too hopeless to hope again. God wants, Tuhan mau untuk bawa saudara. Bukan cuma manggil dari jauh, tapi dia akan berjalan sama saudara. Dikatakan it's a 7 mile, itu adalah perjalanan 7 mil.
it's not perjalanan 7 mil, it's perjalanan 14 mil. Dia pergi, dia balik ke Yerusalem. Kemudian cut the long story short, yang terjadi adalah bersama-sama mereka naik ke Tiberias. Di situ mereka menunggu. Mereka menunggu bukan karena nggak ada kerjaan. Mereka menunggu bukan kemudian mereka balik karena I lose hope. Mereka menunggu sambil bekerja. Banyak dari orang bilang bahwa penantian mereka itu adalah suatu kesalahan. Mereka meninggalkan panggilan Tuhan untuk balik ke pekerjaan mereka. That's not it. Mereka sudah bertemu, sudah diingatkan 3-4 kali. Mereka menanti di sana. Karena itu adalah the place of meeting for something greater. Yaitu tujuan yang Tuhan mau restore dalam setiap kehidupan murid-muridnya. Ayat 34 kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada siapa? Ini yang tadi kita baca di awal, ayat 34. Dari semua ini, selama 7 mil ini, 14 mil balik. Sebelumnya, Yesus bilang bahwa sebelumnya gue udah ketemu sama Simon. Bukan Pastor Andi yang ngomong, but they said it. Ayat 35, this is our last verse, ini ayat akhir kita. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Balik ke Yerusalem, menceritakan apa yang terjadi di tengah perjalanan dan bagaimana mereka mengenal Dia. Saudara, ceritanya tadi kalau ceritanya Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang perkataannya dahsyat, bla 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 bla. Kali ini beda. Dikatakan bagaimana mereka mengenal Dia. Dan pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. I'm sure this morning Tuhan sayang sama setiap dari kita. Saya yakin pagi hari ini di 1 jam ini Tuhan sudah membuat saudara berkobar-kobar. Saudara dengerin worship, ikut worship, dengerin firman Tuhan. I'm sure something is cooking. Sesuatu sedang terjadi dalam kehidupan saudara. But let's move to the next step yuk. Dikatakan memecah-mecahkan roti dan kemudian mereka melihat. Saya hari ini khusus minta untuk tim Super Sunday, I want to do Holy Communion. Kita mau pecah-pecahkan roti dan kita mau terus mengambil langkah ini biar kita bisa kembali. Amin. Mungkin saudara akan katakan sekali lagi, Pastor, sekali lagi I feel like I'm too far. It's okay. Take this one step. Saya belum mau kembali ke Yerusalem. Saya belum mau kembali ke jalan yang benar. I want to tell you. Saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara adalah anak Tuhan, just do this one thing, okay? Because kita nggak dipanggil untuk menjadi orang-orang yang agamawi. Kita dipanggil menjadi orang-orang yang mengalami perubahan dari dalam. What I mean by saying that, apa maksud saya? Kalau agama cuma yang penting kelihatannya bagus, sudah cukup. Kelihatannya nge-hype, sudah mantap. But God wants you, mau saudara untuk mengalami pemulihan dari dalam. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now
the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. Like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Pagi hari ini, bukan saja Tuhan mau membuat saudara semangat dan berkobar-kobar, tapi Tuhan mau saudara untuk dibukakan. Saudara untuk bisa melihat kebaikan Tuhan. Kalau yang tadinya hanya masalah yang menyelimuti, yang menutupi, yang menghalangi, mungkin masalahnya terlalu besar. Kalau dengan kekuatan saya sendiri, gak mungkin. Terlalu besar dan terlalu dekat mungkin. It's so real. Firman Tuhan katakan, Yesus sendiri mengatakan seperti rasanya mau mati. Yang kita lakukan ini bukan hype. Tapi saudara, saya mau saudara punya iman. Pada saat kita mengangkat roti, pada saat kita mengangkat cawan ini, let it be a prayer, jadikan itu doa saudara. Saudara katakan, it's not me, no one can do that. Kalau saudara berada dalam depresi, ya, saudara mungkin tahu saudara depresi, tapi yang saudara lihat tuh nggak bisa jauh-jauh, karena memang saat itu depresi. Tapi saya mau saudara doa pagi hari ini, katakan ke Tuhan, Tuhan buka mataku. Izinkan aku bisa melihat Engkau lebih besar dari masalah-masalahku. Izinkan aku bisa melihat bukan cuma sekedar nyanyi, bukan sekedar ngomong, capek datang gereja bolak-balik, gak ngalamin Tuhan.
Walaupun Tuhan bisa dialami di rumah. Tapi kita di sini saat ini kita mau untuk mata kita dibukakan, amen. Pejamkan semua mata. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami merayakan resurrection, kebangkitan. Kami merayakan yang mati diberi hidup, yang terbelenggu dilepaskan, yang berhutang bukan saja terbayar, tapi diberikan kelimpahan. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Not hype. Again, it's not hype. We don't want hype, karena kami tahu kalau cuma hype keluar dari tempat ini semua kembali. But Lord, I pray, pada saat kami memakan roti ini, hope is restored. Hope, pengharapan yang ada pada saat Anda sendirian di rumah. Gak ada siapa-siapa. You can say, I have hope in my God. Dia akan membawa aku keluar daripada semua ini. Dia yang sudah mati, Dia yang sudah memberikan segalanya. How shall He? Bagaimana Dia tidak dengan segala sesuatunya diberikan ke dalam kehidupan saya? Mari kita angkat roti bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk roti yang adalah tubuh-Mu, yang Kau pecah-pecahkan, yang Kau mau untuk kami lakukan, untuk mengingat akan Engkau. Tuhan, saat ini, we hold on to this bread, roti ini. We declare your provision. Kami nyatakan penyediaan-Mu, Tuhan. Bukan hanya sekedar roti, bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar hype, tapi kami nyatakan, Tuhan, ini adalah penyediaan tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan buat kami. May God restore your health, kesehatan. May God restore your joy, yang mungkin sudah terhilang gara-gara saudara tidak bisa melihat. May God restore you. In the name of Jesus. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan ini bersama-sama. Tuhan, yang kami lakukan di tempat ini bukan menyatakan bahwa kami hebat, kami jago, tapi kami menyatakan bahwa hidup kami ada di dalam Engkau. Darah yang adalah lambang kehidupan ini. Di perjanjian lama dikatakan tidak boleh minum darah. Kenapa? Karena ada hidup di dalam darah tersebut. Tapi pagi hari yang kita pegang adalah darah daripada anak domba Allah, Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan bilang, inilah darahku, minumlah. Karena kenapa? Karena bukan lagi hidup saudara, tapi hidup daripada Tuhan. The life of God, the Zoe life of God is flowing in you. Mengalir di setiap pembuluh darah saudara. Your life, kehidupanmu. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. It does not just mean purpose, it means restoration, in and out. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum bersama-sama. Thank you, Jesus. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. Like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior
ransom me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I once was lost. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Kami terima Tuhan, kami terima Tuhan. Kami terima Tuhan. Kami terima Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita akan akhiri ibadah Resurrection pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami punya Allah seperti Engkau. Bukan Allah yang hanya bisa memerintahkan kami dari jauh, tapi Allah yang dekat dengan kami. Tuhan, aku berdoa Tuhan, Engkau lihat setiap tangan-tangan terangkat. Engkau berkati tangan-tangan tersebut Tuhan. Sekali lagi, in and of, hanya sekedar tangan-tangan itu tangan-tangan biasa. Tangan-tangan yang mungkin akan melakukan banyak kesalahan, banyak kelemahan. Tuhan, Engkau lihat setiap tangan-tangan tersebut Tuhan. Engkau akan gantikan tangan-tangan tersebut dengan tangan-tangan kemuliaan. Apapun yang mereka kerjakan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan buat mereka berhasil. Bukan karena kebolehan mereka, bukan karena strategi mereka, tapi karena kebaikan-Mu. Engkau akan diberkati pada saat Engkau masuk, Engkau akan diberkati pada saat Engkau keluar. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. God bless every hand. Tuhan, Engkau urapi setiap tangan. Biar setiap tangan tersebut brings glory to your name. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin, amin, amin.